Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu adalah Ibu Kiki Winawahdini. Kalian bisa panggil ibu dengan panggilan Ibu Kiki atau Ibu Wina. Nah, setelah itu ibu akan mengabsen daftar kehadiran anak-anak semua. Sekarang ibu akan memperkenalkan materi tentang memahami konsep ruang. Nah, diantaranya terdapat lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, dan flora dan fauna. Pertama-tama, ibu akan bertanya, apa sih itu ruang? Ada yang bisa jawab? Nah, jawabannya sudah hampir betul. Jadi, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Ruang terdiri dari lahan dan atmosfer. Lahan dapat dibedakan menjadi tanah dan perairan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuhkan ruang tertentu untuk melakukan kegiatan. Dalam hal itu, ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah seseorang atau banyak orang untuk melakukan kegiatan. Atau secara fungsional, ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah yang dapat menampung sesuatu. Dalam memahami konsep ruang, kita juga perlu mengetahui apa sih itu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Contohnya seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Nah, materi yang kedua adalah prinsip distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini membahas seberapa luas persebaran atau fenomena, seberapa sering atau jarang suatu fenomena tersebut muncul, dan sebagainya. Contohnya, persebaran penduduk yang tidak merata, persebaran sumber daya alam yang tidak merata, persebaran curah hujan yang berbeda antar wilayah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah potensi. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan dan kekuatan seseorang, baik secara fisik maupun mental dalam perkembangan ketika adanya suatu latihan atau tunjangan sarana yang baik. Menurut geografi, dalam geografi yang mempelajari keruangan dan fenomena di bumi, potensi merupakan kemampuan atau kekuatan ataupun daya yang dimiliki suatu wilayah untuk mengembangkan wilayahnya. Selanjutnya, yang harus kita ketahui yaitu iklim. Iklim adalah statistik cuaca dalam jangka waktu yang lama. Hal ini diukur dengan menilai pola variasi dalam suhu, kelembapan, tekanan pada lapisan atmosfer, angin, curah hujan, jumlah partikel atmosfer, dan variabel meteorologi lainnya di wilayah tertentu selama jangka waktu yang lama. Ingat ya anak-anak, iklim berbeda dengan cuaca. Cuaca hanya menggambarkan kondisi jangka pendek dari variabel-variabel tersebut di wilayah tertentu. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, daratan, dan ketinggian, serta badan air di dekatnya dan arusnya. Selanjutnya, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi adalah struktur dan relief pada permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan. Permukaan bumi yang tidak rata ini disebabkan oleh gaya endogen dan eksogen. Tenaga endogen bersifat membangun dan berasal dari dalam perut bumi. Kemudian,
tenaga yang bersifat merusak, yakni tenaga eksogen, serta sumber tenaganya berasal dari udara, angin, suhu, hujan, dan lain sebagainya. Jadi tenaga yang merusak itu adalah tenaga eksogen, sedangkan tenaga yang bersifat membangun yaitu tenaga endogen. Baik, anak-anak harus tahu ya, bentuk muka bumi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu daratan dan perairan. Perairan terdiri dari sungai, danau, rawa, dan laut. Sedangkan daratan terbagi menjadi 4, yaitu gunung, bukit, lembah, dan dataran rendah. Selanjutnya, geologi. Geologi adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana bumi ini terbentuk. Kajiannya fokus pada sejarah fisik bumi, kondisi fisik, kimia, dan biologi yang sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi pada bumi ini. Objek kajian geologi seperti batuan, mineral, tanah, cekungan, laut, fosil, dan gunung api. Singkatnya, perbedaan geografi dan geologi adalah geografi berkaitan dengan fenomena di permukaan bumi, sedangkan geologi lebih melihat apa yang terjadi di dalam bumi dan pengaruhnya bagi permukaan bumi. Materi terakhir adalah materi flora dan fauna. Pasti sudah familiar jika kita mendengar kata flora dan fauna. Jadi pengertian flora dan fauna secara sederhana yaitu flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam, hingga tidak terhitung lagi jumlahnya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai di laut atau bisa pula di darat, yakni persebaran flora endemik yang merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Ada flora Jawa, flora daerah Sumatera, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora endemik pada suatu daerah biasanya memiliki jenis tertentu yang terkadang tidak bisa ditemukan di daerah lain atau mungkin jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan pada tiap daerah memiliki tingkat kesuburan, perbedaan iklim, dan cuaca, serta jenis tanah yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang persebaran fauna. Di Indonesia, daerah persebaran fauna dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu Indonesia bagian barat, kawasan Indonesia bagian timur, serta kawasan peralihan. Nah, anak-anak, untuk mencegah kepunahan dari flora dan fauna, kita perlu adanya usaha pelestarian flora dan fauna di Indonesia, yang diantaranya 1. Mendirikan cagar alam. Cagar alam merupakan daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dan dilindungi oleh undang-undang sehingga terhindar dari bahaya kepunahan. Yang kedua, mendirikan suaka marga satwa. Dan yang ketiga, mendirikan taman nasional serta mendirikan penangkaran. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak semua bisa mengerti dan bisa mengambil serta memahami isi dari materi yang Ibu bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang dibahas dan dipelajari dalam geografi? Ya, geosfer. Air, bumi, api, udara. Konsep geografi itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika kalian merasa kesulitan dalam mengingat 10 konsep geografi ini, maka ada cara mudah untuk mengingatnya menggunakan jembatan keledai. Jaket Mr. Polo dianggonikan ke kait karung. Ja, jarak. Ket, keterjangkauan. Mr, morfologi. Po, pola. Lo, lokasi. D, diferensiasi area.
I. Interaksi dan interdependensi. Anggo, aglomerasi. Niken, nilai kegunaan. Kekait karung, keterkaitan, keruangan.